Halo sahabat tani dan sahabat ternak. Ini saya berada di lahan teman saya yang saat ini ditanami kangkung. Ini kangkung buat sayur. Ini sebetulnya bukan untuk dijual sebagai sayur teman-teman, tapi ini merupakan pesanan dari peternak kelinci. Ini kangkung yang ditanam memang untuk buat pakan kelinci. Ini tanah seluas sekitar 400 meter persegi, full ditanami kangkung teman-teman. Meskipun pada saat ini kemarau, ini di Madura ditanami tembakau, tapi teman saya ini justru antusias untuk menanam pohon kangkung karena saking banyaknya pesanan untuk pakan kelinci. Dan untuk tanah seluas 400 meter persegi ini dijadikan bedengan sejumlah 14 bedeng dengan luas 1 kali 20 meter. Jadi ada 14 bedeng teman-teman. Dan setiap bedengnya dijual 50.000. Jadi cuma 50.000 dengan kondisi seperti ini teman-teman. Murah sekali teman-teman. Dan kebetulan ini sebanyak 14 bedeng ini sudah ada pesanan, jadi tidak ada pesanan baru. Jadi dari masing-masing bedengan sudah ada pesanan dari teman-teman ternak kelinci teman-teman. Tidak bisa menerima pesanan baru. Dan justru untuk para peternak kelinci yang memesan kangkung ini cuma bisa pesan 2 bedeng teman-teman, biar semua teman-temannya terlayani. Cukup 2 bedeng per peternak teman-teman. Padahal untuk pesanan banyak sekali, tapi lahan yang ada cuma segini teman-teman. Jadi dilateni apa yang ada. Ini saat ini sudah pemupukan karena sudah disiangi, dan untuk selanjutnya perawatan penyiangan rumput biar tidak kewalahan. Jadi tiap hari memang dicabuti teman-teman rumput liarnya. Di sambil memberikan pupuk kandang, dia juga menyempatkan diri untuk menyiangi rumput-rumput yang masih tumbuh jarang. Jadi biar tidak kewalahan untuk menyiangi rumput liarnya teman-teman. Memang dari sebagian orang bahwa tanam kangkung mudah, tinggal tanam biji terus disiram, dipupuk, lalu panen. Tidak seperti itu teman-teman, mesti ada kerja ekstra seperti penyiangan rumput liar. Ketika tidak disiangi rumput liarnya, maka pertumbuhan kangkung pun akan lambat, terganggu teman-teman, tidak akan maksimal. Jadi ketelatenan perlu juga untuk tanam kangkung ini teman-teman, untuk hasil yang maksimal sesuai harapan. Dan untuk ini baru 2 hari panen. Ini seperti ini teman-teman, jadi tidak dicabut untuk pemanenan di arit teman-teman, tidak dicabut. Jadi biar tumbuh kembali. Jadi 1 kali tanam bisa 3 atau 4 bulan tanpa tanam ulang. Jadi yang ada di arit kemudian diharapkan tumbuh kembali dengan penyiangan dan pemupukan. Terus penyiraman dilakukan per 10 hari teman-teman, dengan pengairan dari sungai, karena lokasi ini dekat sungai teman-teman. Nah di sekitar ini, di sebelah timurnya adalah sungai yang jaraknya cuman sekitar 30 meteran teman-teman. Jadi mudah untuk pengairannya seperti itu. Sedangkan untuk pemupukannya ini, di samping menggunakan pupuk kandang, ini juga menggunakan pupuk Ponska. Jadi pupuk kimia dari Ponska teman-teman, tapi ala kadarnya sedikit teman-teman. Dan untuk kondisi kangkung ini memang dibuat seperti ini teman-teman, jadi tidak dibuat hijau royo, hanya diberikan pupuk seminimal mungkin agar tidak hijau teman-teman, tidak hijau seperti sayur semestinya. Jadi memang dibuat agak kuning untuk pakan ternak kelinci, karena ketika hijau ini terlalu subur, ini kelinci tidak doyan teman-teman. Dan untuk mengurangi kapasitas air, jadi memang kadar airnya agak rendah
ketika kuning teman-teman. Ini pengaritan yang sudah sekitar 1 mingguan. Ini tumbuhnya seperti ini teman-teman. Ini memang kita atur tumbuhnya subur tapi tidak hijau. Jadi seperti ini dikondisikan tidak secara optimal untuk pemupukan. Yang penting tumbuh layak, subur, dan anakannya tumbuh padat seperti ini. Dengan jarak tanam ini cuman 10 cm, dan ketika nanti besar akan rimbun seperti ini teman-teman. Dan biasanya untuk teman-teman peternak kelinci yang membeli kangkung ini, dalam satu bedeng dilakukan pengaritan 4 atau 5 kali pengaritan teman-teman. Karena memang yang ternak kelinci ini bukan ternak kelinci besar teman-teman. Jadi tapi untuk peternak kelinci skala kecil dan biasanya untuk kelinci pacu, kelinci pacuan teman-teman. Sedangkan untuk kelinci pacu ini, kangkung bukan pakan utama teman-teman. Untuk penunjang sebagai penambah nutrisi teman-teman. Tidak ada pakan lain khusus untuk pakan kelinci pacu. Dan tanaman kangkung ini biasanya diberikan pada saat malam hari, di sekitar jam 7 malam, minimal jam 7 malam sampai jam 9 malam teman-teman. Jadi baru diberikan kangkung. Pemeliharaan ataupun perawatan kelinci buat untuk kerapan ini lain teman-teman, lain perawatan. Butuh perawatan ekstra untuk kelinci kerapan atau kelinci pacuan. Ada makanan tambahan untuk itu teman-teman, misalnya jagung, beras, dan sekaligus diberikan jamu protein hewani berupa telur ayam teman-teman. Nah, ketika ada lahan kosong di teman-teman, mari kita contoh teman saya ini dengan menanam kangkung, karena pesanan kangkung sangat pesat teman-teman. Ini kekurangan lahan untuk kangkung. Jadi perlu kita tanam teman-teman kalau memang ada lahan kosong di sekitar kita. Karena untuk kangkung ini selain kita butuh untuk sayur dan juga sebagai pakan kelinci, dan banyak juga fungsinya teman-teman. Ini multifungsi untuk diberikan kepada ternak unggas. Ini perlu juga untuk unggas kita pakai kangkung teman-teman untuk campuran pakannya, untuk nutrisi. Baik itu dicacah kemudian diberikan langsung ataupun kita fermentasi dengan dedak padi dan ampas tahu. Jadi ada keanekaragaman. Kalau di Madura pas tanam tembakau semua, tidak teman-teman. Jadi kita variatif pakan, variatif tanaman untuk ternak kita ataupun buat kita, contohnya dengan tanam kangkung ataupun sayur yang lain teman-teman, seperti teman saya ini. Di samping untuk refreshing dan juga bisa menambah penghasilan tentunya. Nah teman-teman, manfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Mari kita tanam hijauan, mari kita tanam sayuran ataupun tanaman yang lain teman-teman, yang berguna untuk kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani dan salam ternak dari kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.